Rahim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa qurrabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamit tolaki, adapun ini itu suatu fasol di dalam menerangkan masalah talak atau bahasa kita tuh cerai. Bahasanya Pak Daryoto pegatan. Ndi Pak Dar? Pegatan Pak Dar ya. Nanti saya baca talak. Oh rupanya pegatan nggak ngerti. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi talak atau bahasa Indonesianya cerai, bahasa Jawanya itu pegatan. Ada bahasa lain Pak Dan? Pisahan. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa huwa adapun yang dimaksud tolak lugatan di dalam tata bahasanya itu khillul qayyidi, melepaskan tali. Sebenarnya qayyid itu artinya apa? Bundelan apa bahasa Indonesianya? Ikatan. Nah, itu ya, tali yang diikat. Nah, jadi tolak itu artinya melepaskan tali. Ya, sama dengan Pak Janis dulu naik perahu, ditolak. Nah, maksudnya dilepaskan dari entah tebing, entah apa kan gitu. Nah, tentu enggak dulu tuh. Kalau mu'allif dijauhkan maksudnya. Nah, dari tebing ke perahunya tadi, dari tebing ke tengah. Nah, menolak ya. Nah, itu. Wasar'an, dan di dalam syariatnya itu ismun suatu nama likhilil qayyidi, untuk melepaskan likhilil qayyidi nikahi, untuk melepaskan ikatan nikah. Nah, jadi supaya ikatan nikah itu dilepaskan. Itu namanya cerai atau pisah atau pegatan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yustaratu, dan disyaratkan linufudihi, untuk terusnya daripada boleh mencerai apa taklifu mukallaf. Mukallaf itu artinya Islam balik berakal. Nah, itu ya. Wal ikhtiyari, dan juga dalam keadaan bisa memilih atau tidak terpaksa. Wa amma sukronu, dan adapun orang yang dalam keadaan mabuk, mendem, teler, fayang fudu, maka berlalu apa tolakuhu, cerainya atau talaknya orang yang mabuk tadi, ukubatan, sebagai hukuman lahu, bagi orang mabuk tadi. Maksudnya bagaimana? Ini umpomo Pak Janis lagi putus cinta dengan selingkuhannya, umpomo ya, jadi sampai rumah malah ngamuk sama bininya. Oh ini sudah, kok aku cerai. Nah, padahal lagi mabuk itu, gara-gara putus cinta dengan gendoannya tadi ya kan. Nah, galau ya kan, mabuk, minum topi miring lah, rupanya berjalannya miring-miring nih, ngomongnya ya sampai miring-miring kan. Nyampe rumah ngomong sama istrinya, kamu aku cerai. Nah itu ya jadi cerai nih ya, karena sebagai hukuman atas perbuatannya tadi itu ya. Walaupun dalam beberapa hadis yang satunya itu ada yang tidak jadi talaknya, tapi adharnya tetap jadi sebagai hukuman katanya. Nah, itu seperti itu ya, deal itu ya. Jadi kalau putus cinta nggak usah mabuk-mabukan Mas Adat ya. Nanti Kang Dedi Bang teler ya, umpama Bang Rifat ya sudah ngadu sama Allah. Kan banyak ayatnya tuh Bang Rifat ya. Ini roa itu akhada asaro kaukaba wa samsa, dan seterusnya itu tempat dua hafal tuh biasanya kalau anak-anak muda dulu ya kan.
Nah, terus apa tuh yang Bang yang eh, kirim surat sama Nabi Sulaiman kirim surat sama apa tuh? Ratu Bilqis tuh bis innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim waktuni Allah ta'ala alayya waktuni muslimin. Itu sama wae itu. Nah. Oh, sudah praktek ya, Mir ya? Oh, belum? Sah. Ya. Pokok menurut pendapat yang Athar itu sah talaknya sebagai hukuman mabuknya dia tadi itu. Nah, itu ya. Nah, sudah deal itu ya. Watolaku dan adapun cerai itu durbani ada dua macam. Sorihun yang pertama talak atau cerai yang jelas-jelas diucapkan. Talak, enggak aku cerai, enggak aku pisah. Nah, wa kinayatun dan juga kinayah. Kinayah itu apa ya bahasanya ya? Kiasan. Kiasan. Nah, ya itu. Fasorihu maka adapun yang disebut talak yang soreh jelas nyata ucapan itu ucapan atau perceraian layah tamilu yang tidak memuat ghairat tolaki selain masalah talak. Artinya tuh memang ucapan itu engkau kamu aku talak, aku menalakmu, aku menceraikanmu, aku pokoknya sudah tidak mau lagi denganmu. Nah, itu yang soreh Pak Muklis, soreh. Nah, yang seperti itu tadi, maka itu disebut talak yang soreh cetha jelas, nyata-nyata ucapannya bahwa dia menalak. Nah, kalau talak yang sedemikian itu sengaja nggak sengaja Bang Hudori, sama dengan mabuk atau tidak mabuk tadi, itu tetap sah talaknya. Nah itu maka termasuk kemarin lupa Subhan keterangan di Olak Jong kemarin ya kan, ada beberapa hal walaupun main-main itu jadi termasuk talak. Lupa nerangkan kemarin. Tapi yang sore, main-main guyon-guyon pade, wah kau tuh macam tuh masa ndak gudak, aku cerai kau. Walaupun main-main, jadi Mas Adat. Itu kalau yang talak yang sore atau aku cerai kau, nah tetap jadi walaupun main-main, asal talak yang sore ini. Maksudnya kata-katanya jelas bahwa kamu aku talak. Atau aku menalakmu atau menceraikanmu, maka yang seperti itu walaupun main-main jadi Bang Hudori. Deal itu ya. Nah, itu diingat-ingat. Tidak usah main-main dengan kata-kata talak. Nah sekarang wal kinayah atau persemon bahasa Jawa itu atau apa ya bahasanya? Apa tadi Pak Muhlis? Kiasan. Nah, itu perkataan tahtamilu yang memuat goirohu selain talak, tidak ada kata-kata talak di situ, tidak ada kata-kata cerai di situ. Nah ya itu tidak ada kata-kata talak, tidak ada kata-kata cerai. Walau talafado dan andaikan kau melafatkan siapa zauju seorang laki-laki bisorihi dengan jelas, walaupun laki-lakinya tadi mengucapkannya tuh jelas, tetapi yang seperti itu belum tentu jadi talak. Nah itu kalau yang kinayah. Qolal mu'alif rahimahullah. Wa qala dan berkata siapa suami lam aradtu tidak menginginkan siapa saya bi dengan ucapan saya atolako kepada perceraian. Lam yukbal maka tidak bisa diterima apa qauluhu ucapan suami. Jadi kalau tidak ada kata-kata cerainya maksudnya atau talaknya itu tidak bisa langsung bisa diterima. Nah itu ya. Nah, itu seperti itu. Qolal mu'alif rahimahullah. Nah, contoh begini. Nah, sudahlah, kamu balik ke rumah orang tuamu sana. Nah, kan tidak ada kata-kata aku cerai atau aku talak. Maka yang demikian itu tergantung niatnya. Kalau niatnya kok dicerai maka tercerai. Itu namanya talak yang kinayah Bang Hudori ya. Tapi kalau niatnya tidak dicerai memang cuma marah wae, ya tidak tertalak, tidak tercerai namanya. Nah, itu begitu. Begitu Pak Komar besok kalau ditanyai warganya ya. Saya harap agak dekat sini loh. Besok kalau nerangkan tuh biar jelas gitu. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Fasorihu maka adapun talak yang soreh yang jelas itu salah satu alfatin 3 lafat ini.
At-tolaku yang pertama talak atau cerai. Pokoknya cerai kata dia kan. Wama istaqo, dan sesuatu atau lafat-lafat istaqo yang keluar minhu dari kata-kata talak. Tolak tuka, tolak tuki, atau atlak, atlak tuki. Contoh-contoh seperti itu. Pokok yang berhubungan dengan kata-kata talak. Aku ceraikan engkau, aku menceraikanmu, wahai perempuan engkau aku ceraikan. Pokok ada kata-kata cerai di situ, maka itu langsung jadi salah satu lafat yang soreh. Katolak tuki seperti contohnya di sini, menalak atau mencerai siapa saya ki kepadamu. Wa angti dan atau yang ini, wa angti dan adapun engkau itu tolikun perempuan yang tertalak. Wa mutolakotun atau engkau perempuan yang ditalak. Mutolakotun itu artinya perempuan yang ditalak. Jadi pakai kata-kata tolak tuki, aku menalak siapa aku kepadamu, aku menalakmu. Atau wa angti tolikun, kamu sudah tertalak, ya kan? Tiba-tiba ngomong kamu kurang ajar, kamu sudah tertalak, tetap jadi sudah tertalak. Atau satu lagi, kamu tuh perempuan yang sudah tertalak, nah itu tetap sudah menjadi perempuan tuh tertalak atau tercerai. Wal firoku dan juga kata-kata pisah. Nah sudahlah kita pisah wae. Sudahlah kita pisah wae, itu termasuk talak yang soreh Bang Edi. Soreh. Sudah, kalau memang kau udah tahan, sudah kita pisah wae. Kata-kata pisah itu Bang Hudori sudah jadi cerai. Nah itu ya, maka harus hati-hati. Wasirohu dan juga yang jelas. Kafarok tuka, seperti sudah aku meninggalkanmu. Farok tuka, aku akan meninggalkanmu. Nah itu termasuk yang soreh ya, kata-kata firok atau perpisahan yang jelas. Wa angtamu farikun, atau engkau perempuan yang ku tinggal. Nah sudah, enggak guna kau tuh, aku tinggal kamu, enggak aku pakai lagi. Nah itu termasuk sudah mencerai dengan jelas. Wasaroh tuka dan juga sudah membebaskan siapa saya kepadamu, terserah kamulah kau nak kenanya macam mana. Nah itu kan, itu wa angta musarrohatun, dan engkau orang yang bebas dari saya. Wa minas sorihi, dan termasuk yang jelas aidon dengan lagi itu al kholu khulu ing dakaro, jika menerangkan atau menyebut siapa laki-laki tadi al mala kepada harta. Wakada al mufadatu, ataupun yang seterusnya. Jadi ataupun begini, lah kau nak bayar aku berapa kalau anak aku talak. Nah yang sedemikian itu sudah termasuk tercerai atau dihukumi tertalak. Nah itu begitu ya. Nah, karena hukum kemarin loh Mbak, khulu kemarin itu walaupun tidak disebutkan berapanya atau majhul kemarin Badur, kan ada kemarin yang majhul. Ini salah satu contohnya Mbak. Nah sudah, kau nak ngasih duit aku berapa, maka aku lepaskan kamu. Nah itu, walaupun duitnya belum disebutkan berapa-berapanya, itu sudah terjadi khulu atau sudah tercerai. Nah kemarin kalau kok kita khulu, itu cerainya langsung cerai bain, tidak boleh rujuk lagi. Kalau ini tadi kan umpama Bang Hudori, saya ngomong sama istri saya, sudahlah kamu nak ngasih duit aku berapa, kalau kau memang nak pisah, artinya kan dia nak khulu. Yang seperti itu sudah terjadi talak. Yang dihukumi masalah khulunya kemarin itu majhul kemarin Mbak, belum disebutin jumlahnya atau bendanya apa yang mau dikhulukkan kemarin untuk melepaskan perempuan kemarin tuh ya. Deal Badur ya. Itu contoh-contoh ibaratnya tuh kata-kata talak yang soreh. Yang pertama kata-kata talak atau cerai, yang kedua kata-kata pisah, yang ketiga kata-kata aku lepaskan atau lepas. Lepas tidak saros itu Bang, membebaskan enggak?
Nah itu ya, nah itu 3 kata itu kalau kita ucapkan itu istri kita tercerai namanya. Ya, hati-hati. Qalal mu'alif rahimahullah, bukan kok talak wae atau cerai wae, tapi salah satu 3 itu kita ucapkan. Yang pertama apa tadi? Kamu aku cerai. Yang kedua, kamu aku pisah atau kita berpisah. Yang ketiga, kamu aku bebaskan, serah lantak kaulah. Serah kaulah. Nah, istirahat kau. Ibaratnya kan gitu. Aku bebaskan kau dariku. Nah, 3 kata itu maka perempuan itu sudah tercerai atau tertalak. Sama Kang. Lah itu tadi alfiraku tadi. Nah, sudah kau aku tinggalkan. Kamu aku nggak mau lagi dengan kamu. Maksudnya ditinggalkan kan? Itu sudah terjadi kan? Nah, sore termasuk yang sore. 3 itu ya. Kata-kata cerai, kata-kata kamu aku tinggalkan atau yang berhubungan dengan kata-kata tinggalkan, atau kamu aku bebaskan tadi, aku istirahatkan istilahnya. Maksudnya itu istirahat dari menjadi istri. Kamu aku pisah tadi, kamu aku cerai satu, kamu aku apa namanya? Ya itu nak talak, nak aku engkau kamu aku talak, apa kamu perempuan yang tertalak, kamu pokok yang ada kata-kata cerainya apa jenis, maka itu tetap cerai. Sudah hukumnya ya. Yang kedua, kata-kata kamu pisah, kita berpisah, kamu aku tinggalkan. Nah, seperti itu kata-kata itu sudah terjadi talak atau cerai. Yang ketiga, kata-kata nah sudahlah, kamu bebas tugas. Nah, ya. Nah, sudah serah kamulah. Nah, enggak jadi istriku nggak apa-apa, bebas. Nah, ya. Atau kamu istirahat. Nah, nggak usah ngelayanin aku lagi maksudnya tuh nggak usah jadi istri aku lagi, bukan melayani aku loh ya. Nah, nggak usah jadi istri aku lagi, istirahat jadi istri maksudnya. Jadi 3 itu disebut namanya kata-kata talak yang soreh yang atau talak yang jelas atau soreh. Intinya begitu ya. Merdeka. Ya. Wala yuftakiru, dan tidak memerlukan apa sorihu talak yang soreh. Wala yaftakiru, dan tidak memerlukan apa sorihu tolaki talak yang soreh yang jelas ila niatin kepada niat. Nah ini yang untuk pedoman, bahwa walaupun main-main tetap jadi. Bahaya Pak Komar ya, walaupun main-main tetap jadi. Jadi ini dalilnya ya, wala yaftakiru sorihu tolaki ilan niat, tidak memerlukan Bang Rifat nak niat nyerai atau tidak, tapi kalau salah satu 3 kata ini kita ucapkan tetap jadi tertalak atau tercerai. Nah ya, nah itu makanya itu termasuk sebenarnya kemarin harusnya diterangkan Mas Adat di pengajian Olak Jong kemarin, cuman lupa tidak terterangkan ya, talak yang soreh walaupun main-main tidak ada niat tetap jadi, walaupun main baca sholawat, baca salam, nikah kemarin ya, itu walaupun main-main tetap jadi salam kemarin ya kan. Termasuklah talak yang soreh ini. Nah sudahlah kamu aku talak, padahal main-main tuh guro-guro, nggak ada niat menalaknya Bang Rifat, tetap tertalak atau tercerai namanya. Deal itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Wa yustasna, dan dikecualikan apa al-makruhu orang yang dipaksa ala tolaki atas talak, fasorihuhu maka adapun sorehnya atau jelasnya kata-kata talaknya itu kinayatun sebagai kinayah fi haqqihi, di dalam haknya orang yang dipaksa untuk menceraikan seseorang. Innawa, jika kok berniat menceraikannya ya wako'a maka jatuh apa talak, wa illa jika tidak bermaksud menceraikannya karena terpaksa ngomong mencerai, fala maka hukumnya tidak tercerai. Maksudnya kata-kata wa yustasna al makrohu ala tolaki fasorihu kinayatun fi haqi inna wa wako'a wa illa fala, maksudnya begini, Bang Rifat ditahan sama
perampok umpama, perampok di rumah. Nah, merampok rumah, umpama kan? Nah, sudah apa kalau kau ndak menalak istrimu, nah, kalau ndak mencerai istrimu saat ini, kamu aku jus, nah, bunuh umpama kan? Nah, ternyata Bang Rifat mau ndak mau untuk meneruskan hidup ini supaya nggak jatuh ke kerusak dirinya, takut dibunuh, maka Bang Rifat ngomong, ayolah istriku aku talak, aku cerai. Kalau dalam hati Bang Rifat kok tidak niat mencerai, maka tidak terjadi cerai. Hukumnya sama dengan kinayah maksudnya. Walaupun ada kata-kata cerainya. Tapi dalam keadaan dipaksa tadi. Nah, terancam ya. Tapi kalau memang wah kebetulan ini umpama kan, dia ganti baru besok. Aku ceraian lah dalam hati kan, maka terjadilah cerai. Walaupun sore atau jelas ada kata-kata talaknya, tapi kok dipaksa maka baru tergantung niat. Sama dengan talak yang kinayah maksudnya. Kalau niatnya memang di dalam hati itu dicerai, ya tetap terjadi cerai. Kalau kok tidak, ya tidak. Itu kalau kok dalam keadaan walaupun kata-kata talaknya itu sore atau jelas, kok aku cerai, tapi karena dipaksa tadi, maka tidak terjadi cerai. Atau terkadang masalah dengan mertua Bang Uturi, ya kan? Orang tuanya, mertuanya tidak senang Bang Rifat ya kan? Awas hal kau anak, gak kau cerai anak aku bunuh kau sekarang. Kau tidak minggat kau, umpama kan? Nah, kalau Bang Rifat memang mengatakan cerai tapi tidak ada niat mencerai, maka belum tertalak, belum tercerai. Itu kalau kata-katanya mengatakan mencerai atau memisah tadi atau membebaskan tadi ya. Tuh, deal itu ya. Sekarang ini masalah yang sore sudah selesai ya. Sekarang wal kinayatu, dan adapun talak yang kinayah itu kullu lafdin, tiap-tiap lafat ihtamala yang memuat at-tolaqo kepada perceraian, wa ghairuhu, dan selainnya perceraian, wa yaftakiru, dan membutuhkan ila niyati kepada niat. Jadi kalau kinayah tidak ada kata-kata cerai, tidak ada kata-kata pisah, tidak ada kata-kata bebaskan tadi, istirahatkan tadi, maka memerlukan niat. Fa innawa, maka jika berniat siapa seseorang bil kinayati dengan kinayahnya atau laku kepada perceraian, waqa'a, maka jatuh apa? Talak atau cerai tadi. Wa illa, jika kau tidak berniat untuk menceraikan, fala, maka hukumnya tidak tercerai. Wa kinayatu tolaki, dan adapun contoh-contoh menalak yang kinayah itu kaangta baritun kholiyatan al-haqiyan bi ahlika. Kaangti contohnya seperti kata-kata engkau perempuan yang bebas, yang sudah sepi dari hakku, bi ahlika kepada ahlimu, wa ghairu dzalika, dan selain itu. Maksudnya contoh begini, sudah Sano, kalau kamu lagi nggak mood di sini, nggak senang dengan aku, lagi tidak senang dengan aku atau nggak senang dengan aku, Sano, balik ke tempat orang tuamu. Balik ke tempat orang tuamu. Lah, kata-kata yang demikian itu kalau niatnya mencerai ya terjadi cerai. Tapi kalau tidak berniat mencerai ya tidak terjadi cerai. Hukumnya sama dengan menalak soreh tapi yang dipaksa tadi. Itu ya. Nah sudah, kau tuh payah nih anak diatur. Kau baliklah tempat orang tua sana. Nah umpama kan, kerepotin gue, nggak memuaskan. Kau balik, umpama kan. Lah kalau niatnya itu mencerai, ngatakan itu tuh, maka itu disebut sudah tercerai. Jadi memerlukan niat. Kalau yang soreh tadi, yang jelas tadi tidak perlu niat, walaupun main-main jadi tercerai atau tertalak. Tapi kalau yang kinayah ini contohnya, maka tidak terjadi talak atau tidak terjadi cerai. Nah itu begitu maksudnya ya. Deal itu ya. Wal kinayat tutolaki kaangti bariatun wa ghairu dalika, dan selain seperti kata-kata itu. Mimma, yang adapun hal itu huwa, yang adapun ma itu fil mutawalati, di
diterangkan dalam kitab-kitab yang panjang keterangannya. Wan nisa'u fihi durbani. Jadi kesimpulannya malam ini yang disebut cerai atau talak itu adalah melepaskan ikatan dalam syariatnya, yaitu melepaskan ikatan pernikahan. Ya, itu. Lah terus talak itu ada dua, cerai itu ada dua, yang jelas dan yang kinayah atau apa tuh namanya, sindiran. Nah ya, kalau yang jelas itu kata-kata, salah satu kata-kata talak, pisah, istirahat atau bebas ya, salah satu kata-kata itu maka terjadi talak walaupun tidak ada niat, asal ibaratnya tuh dalam keadaan tidak terpaksa tadi loh. Kalau terpaksa maka baru tergantung niat. Nah kalau yang disebut talak kinayah yaitu seperti kita ucapan kita, sana kau balik ke tempat orang tuamu contohnya. Nah itu baru memerlukan niat. Kalau niatnya mencerai ya tercerai, kalau tidak ya tidak. Demikian masalah hukum talak yang soreh dan tidak soreh. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kitab Daqaiqul Akhbar. Tuh, ganti Pak.